Exalting the lowly, meninggikan yang rendah. Itu hobinya Tuhan kita, di mana Dia punya hobi, yaitu meninggikan orang yang merendahkan hati. Ya, malam hari ini Bapak Ibu kita akan bahas firman Tuhan yang terdapat di dalam Yakobus 4 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Ia akan meninggikan kamu. Ya, ayat ini sudah sangat terkenal Bapak Ibu, di mana kita semua kalau melihat ayat ini, kita semua sukacita. Ya, ini seperti ayat yang memberikan pengharapan bagi orang-orang yang mungkin merasa dirinya rendah. Saya tidak tahu kondisi kita saat ini, ya. Mungkin Bapak Ibu merasa ekonomiku kok rendah, atau penghasilanku kok rendah, atau posisiku kok rendah. Ya. Jadi melalui ayat ini biasanya kita berpikir, "Wah, puji Tuhan. Akan ada peninggian daripada Tuhan." Ya. Tapi malam hari ini Bapak Ibu, saya akan kupas di dalam sudut pandang yang berbeda. Apa itu peninggian dari Tuhan? Bagaimana prosesnya, bagaimana caranya, dan merendahkan diri ini dalam bentuk apa? Ya, kita akan pelajari bersama malam hari ini Bapak Ibu, supaya kita lebih mengerti dan lebih paham akan kebenaran firman Tuhan ini. Ya, kalau kita melihat di Yakobus 4 ayat 10 ini janji daripada Tuhan bagi orang yang merendahkan diri. Ya, di situ dikatakan rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Ia akan meninggikan kamu. Ini janji yang luar biasa buat kita semua, Bapak Ibu. Tetapi jangan lupa, saya mau bilang, ada ayat sebelumnya yang perlu kita lihat bahwa ini adalah syaratnya. Syaratnya bagaimana kita mengalami peninggian daripada Tuhan. Syaratnya, coba kita lihat. Di ayat yang ke-9 di situ dikatakan bahwa sadarilah kemalanganmu, berdukacitalah dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap dan sukacitamu dengan dukacita. Jadi Bapak Ibu, banyak orang pengen mengalami peninggian dari Tuhan, tetapi tidak tahu caranya bagaimana. Syaratnya apa? Ya, jadi malam hari ini kita akan bahas ternyata dalam segala sesuatu Bapak Ibu ada syaratnya. Bapak Ibu ingin pandai, tentu syaratnya Bapak Ibu harus rajin belajar, ya. Bapak Ibu pengen berhasil, syaratnya adalah rajin. Lah kalau Bapak Ibu rindu mengalami janji firman Tuhan, yaitu peninggian daripada Tuhan, ada syaratnya. Syaratnya dikatakan di situ, sadarilah kemalanganmu, berdukacitalah dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap dan sukacitamu dengan dukacita. Kalau kita melihat ayat ini, kita akan mengetahui syarat daripada peninggian daripada Tuhan adalah satu kata Bapak Ibu, pertobatan. Jadi ini adalah syarat supaya kita mengalami peninggian daripada Tuhan, yaitu pertobatan Bapak Ibu. Bertobat dari apa? Bertobat dari dosa. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Karena Bapak Ibu, dosa ini adalah penyebab utama manusia dari zaman Adam sampai sekarang. Dosa adalah penyebab utama manusia mengalami kebangkrutan. Kebangkrutan dalam hal apa? Kebangkrutan di dalam segala hal. In everything in our life. Dalam segala hal Bapak Ibu. Kebangkrutan dalam hal rohani. Kenapa banyak anak Tuhan
hamba-hamba Tuhan, saya mau bilang, tidak punya power, tidak punya kuasa, tidak punya otoritas di dalam pelayanannya seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Seperti yang dilakukan oleh para rasul-rasul Tuhan. Gereja mula-mula. Kalau kita lihat Bapak Ibu, gereja mula-mula dipenuhi dengan hamba-hamba Tuhan yang punya otoritas, punya kuasa, punya pengurapan ilahi. Karena apa? Karena saat ini banyak hamba Tuhan yang mengalami kebangkrutan di dalam kerohaniannya. Kenapa mengalami kebangkrutan dalam rohani? Karena hidupnya masih di dalam dosa. Sekali lagi saya mau bilang, dosa membuat kebangkrutan secara rohani, secara mental, secara jasmani. Jadi Bapak Ibu, kalau saat ini kita sedang mengalami kebangkrutan, kok pelayananku tidak berdampak ya? Kok moodku naik turun ya? Kok mentalku lemah sekali ya? Kok aku sering gundah gulana ya? Kenapa kok ekonomiku parah ya? Dan segala macam. Jangan-jangan Bapak Ibu masih tinggal di dalam dosa. Penyebab utama kebangkrutan dan penyebab utama Bapak Ibu tidak mengalami peninggian daripada Tuhan. Ya. Apa yang harus kita lakukan? Bertobat, Bapak Ibu. Bertobat daripada segala dosa kita. Sadari kemalanganmu, berdukacitalah, merataplah, menangislah. Pada waktu kita bertobat, Bapak Ibu, di 2 Tawarikh dikatakan, yang umatku, atasnya namaku disebut, merendahkan diri, bertobat, mencari wajahku, berbalik dari jalan yang jahat, maka Tuhan akan memulihkan hidupmu, memulihkan ekonomimu, memulihkan rohanimu, memulihkan mentalmu. Jadi awal mula Bapak Ibu mengalami peninggian daripada Tuhan, satu kata, bertobatlah dari dosa-dosamu. Amin Bapak Ibu. Saya tidak tahu apakah masih ada dosa-dosa tersembunyi dalam hidupmu yang orang lain tidak tahu, suami istrimu tidak tahu, pemimpin rohanimu tidak tahu. Bertobat. Ini syarat utama Bapak Ibu mengalami peninggian daripada Tuhan. Kita akan lanjut lagi di ayat yang ke-8. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang yang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Ayat selanjutnya yang ke-7, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Saya mau katakan Bapak Ibu, pada waktu kita bertobat Bapak Ibu, kita akan mulai mengalami pemulihan, mulai mengalami peninggian. Ya. Yang akan Tuhan pulihkan terlebih dahulu adalah rohanimu. Yang akan mulai Tuhan tinggikan dalam kehidupanmu adalah kerohanianmu. Di situ dikatakan mendekatlah kepada Allah dan Tuhan akan mendekat. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada waktu kita bertobat dari segala dosa kita, Bapak Ibu akan mengalami yang namanya keintiman dengan Tuhan. Hubungan pribadi Bapak Ibu akan dipulihkan dengan luar biasa, sehingga Bapak Ibu mengalami keintiman. Itu yang saya sebut peninggian secara rohani. Rohani Bapak Ibu diangkat naik oleh Tuhan. Ya, Bapak Ibu menjadi intim dengan Tuhan. Yang kedua, di situ dikatakan apa? Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka dia akan lari daripadamu. Pada waktu Bapak Ibu mengalami pertobatan, Bapak Ibu akan mengalami peninggian di dalam rohani kita, yaitu kita menjadi intim dengan Tuhan. Dan yang kedua, otoritas Bapak Ibu akan dikembalikan.
engkau akan mengusir iblis dan dia akan lari daripadamu. Persis seperti yang terjadi kepada anak bungsu, ya. Bagaimana anak bungsu ini bertobat berbalik kepada bapaknya. Akhirnya dia dikasihkan cincin, dikasihkan jubah, dikasih sepatu. Itu melambangkan pemulihan, peninggian kembali yang Tuhan lakukan di dalam hubungan intim dengan Tuhan dan otoritas yang Tuhan berikan di dalam anak bungsu tersebut. Ya. Jangan hanya ingin peninggian, Bapak Ibu, tapi peninggian itu ada syaratnya, yaitu pertobatan yang sejati. Pada waktu Bapak Ibu mengalami pertobatan yang sejati, apa yang terjadi? Bapak Ibu akan dipulihkan, mengalami peninggian dari Tuhan. Yang pertama adalah rohanimu dipulihkan. Kalau Bapak Ibu mengalami pemulihan, peninggian rohani, mulai punya otoritas ilahi, mulai dekat dengan Tuhan, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, selanjutnya pemulihan, peninggian secara jasmani itu akan mengikuti. Amin. Peninggian dimulai di dalam rohani dulu, baru akan mengikuti yang jasmaninya. Itu yang kedua. Jadi malam hari ini ada pesan Tuhan buat kita. Kalau Bapak Ibu rindu mengalami peninggian daripada Tuhan, mari rendahkan dirimu dengan cara apa? Bertobat dari segala dosa-dosamu. Pertobatan adalah syarat mutlak Bapak Ibu mengalami peninggian daripada Tuhan. Sehingga pada waktu Bapak Ibu mengalami pertobatan yang sejati, hubungan daripada Bapak Ibu dengan Tuhan dipulihkan, Bapak Ibu mengalami keintiman, Bapak Ibu punya otoritas, sehingga apa yang terjadi Bapak Ibu? Peninggian akan mulai dikerjakan di dalam kehidupan Bapak Ibu. Dimulai dari rohanimu dulu yang dipulihkan, yang ditinggikan. Selanjutnya terserah Anda. Jasmani akan dipulihkan, hubunganmu dengan keluargamu akan dipulihkan, semua Tuhan akan pulihkan. Amin Bapak Ibu. Demikian pesan Tuhan buat kita malam hari ini. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu rindu mengalami peninggian daripada Tuhan, hiduplah saat ini dalam pertobatan yang sejati. Bereskan dosa-dosamu di hadapan Tuhan. Tuhan akan memulihkan kita, Tuhan akan meninggikan Bapak Ibu. Dan yang pertama dipulihkan dan ditinggikan adalah kerohanianmu akan mengalami peningkatan demi peningkatan. Ya, setelah itu selanjutnya yang lain menyusul Bapak Ibu. Terpujilah nama Tuhan. Kiranya pesan ini bisa menjadi berkat buat kita semua. Haleluya. Amin.